akan membuat sebuah cerita, bukan cerita ya, sebuah fakta yang insya Allah akan menarik perhatian ya. Nah, yang ini hubungannya tentang penegakan hukum dan korupsi yang sudah mengendap lama di KPK akan saya buka pelan-pelan. Nah, jadi Pak Jokowi, saya minta Anda tinggal menyuruh Gibran, secepat mungkin kamu ke KPK, bahwa bukti-bukti Anda tidak keserempet gitu, biar nanti omongan si Gibran disandingkan dengan temuan-temuan KPK gitu. Kalau memang Gibran bersih ya sudah, alhamdulillah bersih ya. Tapi kalau tidak Pak Jokowi, memang berat resikonya. Pilihan buat Pak Jokowi mundur atau terus. Mengapa mundur ya? Karena saya melihat kompetensi Anda sejak awal itu sudah diragukan. Kira-kira ujian berat dua hal tadi itu memang tidak bisa selesai, bahkan mungkin negatif ya. Yang sebaiknya Anda mundur. Amin Rais bongkar fakta maut. Jokowi dan Gibran tersudut. Pendiri Partai Umat, Amin Rais belak-belakan mengenai situasi yang dialami Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan putranya Gibran Raka Buming Raka. Menurut Amin, Jokowi harus menuntaskan dugaan kasus korupsi dana bansos yang menjerat Gibran. Ia menilai dugaan kasus korupsi itu melukai hati rakyat karena Indonesia masih menghadapi pandemi virus corona. Ini betul-betul menyakiti rasa keadilan rakyat. Karena dana bansos dijadikan bancaan, berpesta pora. Begitulah kata Amin sebagaimana dikutip dari kanal YouTube Amin Rais Official. Oleh karena itu, Amin mendorong Jokowi untuk memerintah Gibran melapor ke Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dengan demikian, Gibran bisa mengklarifikasi isu yang kali pertama dimunculkan majalah Tempo tersebut. Gibran jelas terseret. Bisa dibantah? Iya. Begitulah ujar Amin Rais. Menurut Amin, Gibran bisa membawa bukti yang menunjukkan dirinya tidak terlibat dugaan kasus korupsi bansos. Amin juga meminta Jokowi menyelesaikan kasus kematian 6 anggota Laskar FPI. Pasalnya, kasus itu sudah menjadi sorotan di Indonesia dan luar negeri. Ada apa petinggi Partai Demokrat serang terus PDIP soal bansos? Sebut Puan Maharani hingga Gibran. Entah ada apa, satu petinggi Partai Demokrat, Beni Kaharman, menyerang petinggi PDIP sekelas Puan Maharani hingga anak tertua Presiden Joko Widodo, Gibran Raka Buming. Bahkan Beni sampai menantang KPK untuk melakukan penangkapan pada kedua kader PDIP tersebut. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat, Beni menjadikan Ketua DPR RI sekaligus petinggi PDIP Puan Maharani bahan cuitan. Tidak hanya itu, Beni pesimistis dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ikan kakap besar. Komisi Pemberantasan Korupsi memastikan akan menelusuri setiap aliran dana kasus suap pengadaan bantuan sosial yang menjerat mantan Menteri Sosial yang juga politisi PDI Perjuangan Juliari Batubara. Begitupun soal dugaan adanya keterlibatan Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani dalam kasus tersebut. Meski begitu, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Kaharman pesimistis. Dengan nyali lembaga anti rasuah itu menangkap ikan kakap besar. Dikutip dari Gala Media berjudul Politisi Demokrat Sanksikan Nyali KPK Seret Puan Maharani. Soal Gibran, begini kata Juliari Batubara. Kalimat satir itu ia kemukakan di akun Twitter pribadinya @BeniHarmanID pada Rabu 23 Desember. KPK dalami keterlibatan Puan Maharani di kasus korupsi bansos. KPK berani tangkap ikan kakap besar di laut dangkal saja nggak bernyali, apalagi di laut dalam. Begitulah cuitannya. Ia kemudian menyarankan KPK bekerja senyap dan tidak mengumbar harapan semu ke publik, yang nantinya hanya sebatas janji palsu belaka. Baiknya KPK bekerja dalam diam, jangan obral harapan, dan jangan doyan main ciluba, liberte. Begitulah ujarnya. Soal keterlibatan Gibran, Juliari Batubara sendiri menegaskan tak ada kaitan dengan putra sulung Presiden Joko Widodo.
Hal itu ia sampaikan usai menjalani pemeriksaan perdana oleh penyidik anti rasuah di Gedung Merah Putih KPK Kuningan, Jakarta Selatan. Dalam kasus ini, Juliari diduga mendapatkan jatah atau fee sebesar Rp110.000 per paket bansos. Dari program bansos COVID-19, Juliari dan beberapa pegawai Kementerian Sosial mendapatkan Rp17 miliar. Sebanyak Rp8,1 miliar diduga telah mengalir ke kantong politisi PDI Perjuangan tersebut. Juliari juga dijanjikan akan mendapatkan jatah selanjutnya sebesar Rp8,8 miliar pada pengadaan bansos periode kedua. PDIP sendiri telah membantah tudingan mengenai aliran uang. Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPP PDIP Bambang Pacul Wuryanto menentang pihak-pihak yang menuding partainya telah menerima uang hasil tindak pidana korupsi. Sementara itu, PLT juru bicara KPK Ali Fikri menegaskan, soal informasi dari media dan masyarakat tentu akan dikonfirmasi kepada para saksi-saksi yang akan diperiksa tim penyidik KPK. Juliari diduga pernah menyerahkan uang miliaran rupiah kepada salah satu orang dekat Puan Maharani di Jawa Tengah pada November lalu. Sebagai informasi, dalam perkara ini KPK telah menetapkan 5 orang sebagai tersangka. Sebagai tersangka penerima suap diantaranya Juliari Peter Batubara selaku Menteri Sosial, Matius Joko Santoso, dan Adi Wahyono selaku pejabat pembuat komitmen di Kemensos. Selain itu, sebagai pemberi suap, KPK menetapkan Ardian IM dan Hari Sidabuke selaku pihak swasta. KPK menduga Juliari menerima fee sebesar Rp17 miliar dari 2 periode paket sembako program Bansos penanganan COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek.